Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen. Perkenalkan, saya Meksi Mutiarisa, dosen tetap di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta sejak Desember 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Video ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menunjukkan kontribusi saya terhadap Dharma pengajaran perguruan tinggi melalui narasi diri dalam bentuk video ini. Di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu Farmasi Klinik, Farmakologi Dasar, Farmakologi 1, dan Farmakologi 2. Metode pengajaran yang saya gunakan adalah metode PIP, penyajian, interaksi, dan juga penilaian. Yang pertama, penyajian. Penyajian materi perkuliahan saya berikan dalam bentuk soft file melalui e-learning Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, yaitu e-kampus. Setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah farmasi klinik dapat mengakses dan mengunduh materi tersebut. Selain itu, saya juga menyediakan buku referensi yang saya tulis bersama rekan sejawat dosen di bidang farmasi klinik. Yang kedua adalah interaksi. Selain interaksi ketika pembelajaran tatap muka di kelas dan diskusi di luar kelas baik bertemu langsung maupun melalui pesan pribadi, saya juga memanfaatkan fitur forum di sistem e-learning, yaitu di e-kampus. Nah, melalui forum ini, mahasiswa dapat berkomunikasi dengan saya untuk bertanya atau mendiskusikan hal-hal terkait perkuliahan. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian didasarkan pada 4 indikator. Nilai tugas dengan bobot 30%, nilai UTS dengan bobot 30%, UAS dengan bobot 30%, dan keaktifan dengan bobot 10%. Bobot penilaian ini telah disepakati dengan mahasiswa di awal pertemuan dengan ditandatangani dalam kontrak belajar. Tugas yang saya berikan juga dapat diakses oleh mahasiswa melalui e-kampus. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan micro teaching pada mata kuliah farmasi klinik. Salah satu kelas yang saya ampu yaitu kelas B pada semester 5 tahun akademik 2024-2025 dengan kode mata kuliah FAK 08. Mata kuliah farmasi klinik ini ditempuh pada semester ganjil, yaitu pada semester 5, dengan bobot 4 SKS, 2 SKS teori, dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini mencakup farmasi klinik, kewaspadaan terhadap obat, yaitu hack alert dan juga LASA, RP, medication error, IV admixture, total parenteral nutrition atau TPN dasar, handling sitostatik, pembuangan limbah obat, monitoring efek samping obat, obat rasional, dan pasien safety. Pada pertemuan kedua ini, saya akan membahas terkait kewaspadaan terhadap obat, terutama pada obat hack alert dan juga LASA. Materi yang saya sampaikan telah sesuai dengan RPS dan kontrak perkuliahan. Metode pembelajaran pada pertemuan kedua ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menerapkan sistem pembelajaran melalui 3 tahap. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, inti atau pengembangan, dan penutup. Pada pendahuluan, saya menyiapkan perangkat pembelajaran, membuka perkuliahan dengan salam dan doa, serta melaksanakan SmartQ.
SMART-ku merupakan akronim dari 10 menit awal referensi topik kuliah. SMART-ku ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman materi dan mengembangkan keterampilan belajar yang lebih baik. Dengan membaca sebelumnya, mahasiswa akan lebih akrab dengan topik perkuliahan, sehingga dapat mengajukan pertanyaan yang lebih baik dan membuat catatan yang lebih efektif. Yang kedua adalah inti atau pengembangan. Nah, di sini menjelaskan kewaspadaan terhadap obat berbahaya, yaitu hack alert dan juga LASA, serta menjelaskan cara untuk penanganannya. Sesi yang ketiga yaitu penutup. Melakukan review materi, memberikan feedback, menyimpulkan, menyampaikan tema materi pertemuan selanjutnya, dan menutup kuliah. Capaian pelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini agar mahasiswa mampu menjelaskan obat hack alert dan juga LASA dalam aplikasi kefarmasian. CPMK ini kemudian diturunkan menjadi 11 sub CPMK dengan 11 materi yang akan disampaikan. Selain book chapter, mahasiswa juga dapat mengakses materi dari sumber pustaka lain dan hasil penelitian saya yang sudah terintegrasi dalam pengajaran. Berikut video proses pembelajaran mata kuliah farmasi klinik yang saya ampu pada pertemuan kedua secara tatap muka di ruang kelas 106 Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Jadi, pada siang hari ini nanti kita akan mempelajari terkait hack alert dan juga LASA di mata kuliah farmasi klinis, yaitu pada pertemuan kedua. Nah, itu subtema yang kedua farmasi klinis adalah hack alert dan LASA. Kemudian sebelum kita lanjut untuk materi lebih lanjut, alangkah lebih baik kita berdoa sejenak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini nanti kita akan membahas terkait LASA dan hack alert. Sebelum kita lebih jauh ke LASA dan hack alert, saya coba minta teman-teman untuk membaca materi 10 menit. Coba untuk membuka e-kampusnya, baca materinya 10 menit, kita mulai dari sekarang. Dari yang sudah teman-teman baca, tujuan dari capaian pembelajaran terkait mata kuliah farmasi klinis, apa yang bisa disimpulkan dari apa yang sudah teman-teman baca? Satu orang saja. Bisa disimpulkan apa yang sudah teman-teman baca? Ya. Monggo sih. Masalah hack alert itu adalah obat yang kewaspadaannya tinggi, di mana dapat mencederai pasiennya atau tidak serius. Kalau digunakan dalam pemilihannya tinggi gitu. Terus kalau yang LASA itu masuk ke hack alert, salah satu klasifikasinya. Jadi ada obat yang bentuknya sama soalnya sama. Kalau loop sama sound yang sama, itu contohnya ada apa saja? Ikalep dan lakulap. Tapi kalau soundnya sama nama dan asal. Terkait elektrolit tinggi, contohnya ada apa saja yang sudah teman-teman baca? KCl berapa nih? 7,46. Kemudian MgSO4 berapa persen? 20%. Yang terakhir, klasifikasi ketiga dari bagian hack alert itu ada obat-obat sitostatika. Obat-obat sitostatika. Kalau obat-obat sitostatika itu fungsinya itu tujuannya untuk apa sih? Indikasinya melemahkan atau membunuh sel kanker. Sempun nggih? Ya setidaknya teman-teman sebelum kita mulai untuk perkuliahan, teman-teman sudah ada gambaran. Gambarannya seperti apa, kemudian untuk yang akan kita pelajari itu apa saja, tujuannya bagaimana, bentuk obatnya itu seperti apa, ada klasifikasinya masing-masing, gitu ya. Oke.
hack alert, teman-teman. Nah, untuk topiknya yang dikatakan dengan hack alert, hack berarti kan tinggi, perlu dengan kewaspadaan. Apa saja yang perlu dengan kewaspadaan? Apakah hanya penggunaannya saja, atau mungkin ada efek yang akan timbul yang tidak diinginkan oleh pasien? Nah, di sini itu ada yang kedua adalah penanganan hack alert. Lantas kalau ada obat-obat hack alert dan juga LASA, bagaimana cara kita untuk menanganinya? Bagaimana cara kita untuk menyimpannya? Kemudian untuk definisi dari hack alert itu sendiri. High sudah jelas dia tinggi. Dimana untuk tinggi di sini obatnya itu sudah jelas memiliki resiko yang lebih tinggi. Dia memiliki resiko. Resiko di sini bisa sampai ke mencederai pasien. Salah satu klasifikasi dari hack alert di situ ada 3, teman-teman. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Lutfi. Yang pertama itu adalah LASA, look alike, sound alike. Dan yang kedua di situ ada elektrolit tinggi. Elektrolit tinggi di sini di mana untuk penggunaan obatnya harus diencerkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada obat sitostatik. Contoh satu saja obat sitostatik. Doxorubicin. Klasifikasi dari hack alert di sini. LASA, elektrolit tinggi, obat sitostatik. Ini sudah saya sampaikan tadi, nggih. Nah, ini untuk sel kanker. Kemudian faktor resikonya ada apa saja? Kemudian kekuatan, bentuk sajian dan juga frekuensi. Kalau kekuatan nambah di sini, teman-teman tahu kan desartan? Desartan ada 2 dosis, 8 dan juga 16. Golongan desartan itu termasuk ke obat-obatan anti hipertensi golongan ARB. ARB singkatan dari apa nih? Angiotensin reseptor blocker. Angiotensin reseptor blocker. Oke, kemudian yang terakhir di sini penggunaan klinis yang serupa. Penggolongan yang namanya LASA atau Norum. Teman-teman lebih familiar dengan nama LASA atau Norum? LASA. Karena LASA itu singkatan dari look alike, sound alike. Sudah jelas bentuknya sama, penyebutannya sama, nama dan bentuk sama, komposisinya atau potensinya yang berbeda. Di sini ada ucapannya yang mirip, kemasannya yang mirip, potensinya yang berbeda. Tadi juga sudah disampaikan. Ada ucapan yang mirip, asam tranexamat, asam efenamat, allopurinol dan juga haloperidol. Tapi kalau kemasannya yang mirip, Ikalep, Lactulab, ucapannya yang mirip, ceftazidin dan juga cefepime. Kemasannya juga hampir sama. Berarti kalau untuk penanganannya kira-kira seperti apa, teman-teman? Dikasih label, dikasih jeda, ya pakai lagi. Di cross check ulang karena di double check dengan 2 orang yang berbeda. Untuk nama-nama lainnya dari ucapan yang mirip, cefepime dan ceftazidin. Kemudian di sini juga ada Fargesic dan juga Forgesic. Cuma beda A dan O. Fargesic, Forgesic. Itu sangat jauh berbeda. Mengambil contoh di 20 obat saja. Sebenarnya banyak lagi obat-obatan yang memang ucapannya itu yang mirip. Tapi yang sangat familiar saya ambil di sini allopurinol, Lasix, Losec, ya, dan juga ada Aptar, Lipitor. Kemudian di sini juga ada kemasannya yang mirip, elektrolit tinggi, ya. Oke, sebelum kita masuk ke elektrolit tinggi, terkait LASA terlebih dahulu. LASA tadi ada 3 ya. Ya, ada apa saja yang 3 itu? 1. Oke, ucapannya yang mirip. Yang kedua, kemasannya yang mirip. Ketiga, obat sama potensinya yang berbeda.
3 dosis tadi potensinya. Untuk penanganannya seperti ini. Kemudian harus ada yang namanya double check dengan orang yang berbeda. Kalau dengan satu orang yang berbeda, untuk menghindari yang namanya human error. Lasa sampai di sini bisa dipahami? Ampun, G? Oke, bisa kita lanjutkan ke elektrolit tinggi? Oke, baik. Nah, terkait elektrolit tinggi, di mana kalau elektrolit cairan dengan konsentrasi tinggi, sehingga sebelum kita gunakan harus diencerkan terlebih dahulu. Oke, untuk sampai elektrolit tinggi bisa dipahami dulu. Sampun, G. Nah, untuk penanganan dari elektrolit tinggi itu tadi ada 5 cara untuk penanganannya. 1, diencerkan terlebih dahulu. 2, dicek dengan 2 orang yang berbeda. 3, buang tempat sampah khusus. Tapi kalau untuk penyimpan sampah khususnya itu istilahnya apa? Safety box. 4, oke, penyimpanannya harus pada lemari terkunci. 5, diberi label. Setelah diencerkan itu harus diberi label. Oke. Kemudian, nah di sini strategi manajerial atau menangani dari elektrolit itu ada penyimpanan. Salah satunya kalau untuk penyimpanan tadi sudah ada di poin keempat di penanganannya ya. Kemudian untuk pemberian label itu ada di poin kelima. Nah, kalau untuk penyimpanan ada yang namanya istilah FIFO dan FIFO. Teman-teman tahu beda FIFO dan FIFO? FIFO itu apa? First expires, artinya oke. Kalau untuk FIFO, jadi yang masuk terlebih dahulu itu ya. Kita masuk ke obat sitostatik untuk melumpuhkan atau untuk membunuh pertumbuhan sel kanker. Salah satu obatnya contoh adalah doxorubicin. Sampai di sini ada yang perlu dikonfirmasi dulu nih? Sudah jelas? Dari Heckler, Lassa, elektrolit tinggi dan juga sitostatik bisa dipahami dengan jelas? Bisa. Kalau bisa, tadi Lassa itu bagian dari Heckler. Lassa ada berapa kategori? 1. Oke, contohnya masing-masing klasifikasi. 1. Kalau ucapannya mirip, contohnya. Oke, yang kedua, kistapan dan hetasan. Ketiga, amlodipin 5, amlodipin 10. Tapi kalau elektrolit tinggi, contohnya KCl, MgSO4. Kemudian juga ada obat sitostatik, salah satunya adalah doxorubicin. Untuk penanganannya obat elektrolit tinggi itu tadi ada 5. Diencerkan terlebih dahulu, dicek dengan orang yang berbeda, dibuang di tempat sampah yaitu safety box, disimpan di lemari terkunci, diberi label. Oke, baik. Sudah sampai kita di kesimpulan. Ya, di kesimpulannya pada dasarnya untuk penanganan obat-obat Heckler itu harus menangani dengan khusus atau dengan lebih ketat, jadi tidak bisa disembarangan kasih. Nah, kemudian untuk obat-obat ini itu tentunya 1 dikasih label, 2 penyimpanannya juga harus jelas, 3 untuk pemberian ke si pasien itu juga harus jelas yang memberikan informasi. Sampun? Oke, bisa dipahami? Bisa. Nanti keluar di ujian bisa menjawab ya? Oke. Cefixim dan juga ceftazidin itu termasuk ke dalam ucapan. Ranexamat, mefenamat, ucapan. Doxorubicin, sitostatika. KCl, G4, amlodipin 5,
Oke, baik, bisa dipahami ya. Oke, baik, untuk mata kuliah farmasi klinis dengan tema hack alert, lasa, elektrolit tinggi, dan juga obat-obat sitostatik, itu bisa kita akhiri? Bisa. Harapannya saya, teman-teman, tolong tadi ada beberapa contoh, ya. Ada contoh ucapan yang mirip, ada sekitar 20. Ada yang bentuknya mirip atau kemasannya mirip, ada 10. Dan juga ada elektrolit tinggi, juga ada 10. Mohon untuk bisa dicek kembali di rumah, dilihat lagi, belajar lagi. Nah, untuk materi besok itu kita akan membahas terkait DRP ya. Untuk mata kuliah DRP di pekan depan itu untuk materi akan saya share di e-kampus. Mohon untuk dipelajari dulu ya. Sampai ketemu minggu depan dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, terima kasih. Nanti hati dulu ya. Demikian paparan saya mengenai proses pembelajaran mata kuliah farmasi klinik pada pertemuan kedua. Atas perhatian Bapak Ibu Asesor, saya ucapkan terima kasih. Saya Meksi Mutiarisa dari Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.